Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, sepatutnya kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmatul azim, yaitu nikmat beragama Islam dan nikmat memperoleh kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang empati, hormat kepada orang tua dan guru. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi lebih jauh. Materi ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua adalah dasar hukum, yang ketiga pembahasan tentang empati terhadap sesama, kemudian jenis-jenis adab kepada orang tua dan guru, dan hikmah menghormati orang tua dan guru. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus memiliki sifat empati. Jika ada teman yang sakit, maka kita menjenguk dan mendoakannya. Jika ada orang tua dari teman kita yang meninggal dunia, maka kita melayat sebagai rasa empati terhadap sesama. Jika di masyarakat terdapat orang miskin yang rumahnya rusak diterpa angin, maka kita sudah seharusnya memperbaikinya secara gotong royong. Bagi yang mempunyai kayu, membantulah dengan kayu. Bagi yang mempunyai genting, membantulah dengan genting. Bagi yang mempunyai uang, membantu denganlah uang. Dan bagi mereka yang memiliki tenaga, maka membantulah dengan tenaga. Hal ini merupakan bentuk rasa empati terhadap sesama. Dalam pengertiannya, empati itu secara bahasa adalah ketertarikan fisik, responsif, afektif, dan kognitif yang kompleks pada distres emosional orang lain. Sedangkan menurut istilah terminologi, pengertian empati adalah kemampuan untuk merasakan keadaan emosional dan pikiran orang lain, merasa simpati dan mencoba berkeinginan untuk menolong serta menyelesaikan masalahnya. Dalil yang berhubungan dengan empati diantaranya ada hadis yang bersumber dari Imam Muslim yang artinya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling cinta mencintai, saling menyayangi dan saling mengasihani adalah seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang mengaduh kesakitan, maka anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakannya, yaitu dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang beriman harus merasa susah apabila orang lain susah dan merasa bahagia apabila orang lain bahagia. Oleh karena itu, orang beriman harus berempati terhadap sesama. Islam juga mengajarkan pemeluknya untuk selalu bersikap empati kepada orang lain, terutama bagi mereka yang memerlukan pertolongan, sebagaimana
dalam Al-Quran disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Menurut Al-Quran, kesempurnaan empati akan terwujud ketika seseorang sanggup melakukan dua hal. Yang pertama, sanggup mengekspresikan ucapan dan sikap yang tidak menyinggung atau menyakiti orang lain. Kedua, sanggup memberikan bantuan kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas. Anak-anakku yang dimuliakan Allah SWT, berikutnya itu membahas tentang pengertian adab terhadap orang tua dan guru. Menurut bahasa, adab berarti norma atau aturan, dan dalam kosakata bahasa Arab, kata adab berasal dari tasrifan, itu adab ya'dubu, adab ya'dubu, yang berarti mengundang atau mengajak. Dinamakan adab karena ia mengajak manusia kepada perbuatan terpuji dan mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Menurut istilah, adab berarti norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Sedangkan orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita, yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik kita sejak masih dalam kandungan hingga dewasa. Sedangkan guru adalah orang tua kedua yang berjasa dalam mendidik kita pada jalur pendidikan formal. Jadi, adab terhadap orang tua dan guru adalah norma atau aturan sopan santun terhadap orang tua dan guru yang didasarkan atas aturan agama. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sementara dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW, perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau bersabda, sholat pada waktunya. Saya mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Saya mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Jenis-jenis adab terhadap orang tua dan guru diantaranya adalah patuh terhadap perintah orang tua dan guru. Sebagai seorang anak dan siswa, hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada perintah kedua orang tua dan guru dalam segala hal yang baik-baik, dalam setiap hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berkata kasar terhadap orang tua dan guru. Kita dilarang berkata kasar dan membentak orang tua dan guru yang dapat menyakiti hati mereka. Misalnya berkata hus, dan kata-kata sejenisnya yang termasuk ungkapan yang tidak baik, yang tidak layak dan tidak patut disampaikan kepada mereka.
Jenis-jenis adab terhadap orang tua dan guru lainnya adalah berusaha menyenangkan hati orang tua dan guru. Hendaklah kita melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan hati dan mendatangkan ridho orang tua dan ridho guru. Keempat adalah selalu mendoakan orang tua dan guru. Hendaknya kita selalu mendoakan orang tua dan guru sebagai salah satu wujud terima kasih kepada mereka. Berikutnya, hikmah beradab terhadap orang tua dan guru. Yang pertama, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seorang bijak berkata, ilmu yang bermanfaat adalah cahaya. Dengan ilmu, akhlak, adab, dan ibadah seorang akan bertambah baik. Kemudian, hikmah yang kedua yaitu memudahkan dalam setiap urusan, diluaskan rezeki, dan panjang umur. Dalam menjalani kehidupan di dunia, setiap manusia pasti memiliki urusan atau masalah yang harus diselesaikan. Dan berbakti kepada orang tua dan guru merupakan salah satu jalan agar dimudahkan oleh Allah dalam menyelesaikan setiap urusan, diluaskan rezeki, dan dikaruniai umur yang panjang. Hikmah yang ketiga sudah pasti, ketika orang tua ridho, ketika guru ridho, Allah pun juga ridho. Sehingga jaminannya adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surga merupakan tempat kesudahan yang abadi yang diinginkan oleh seluruh umat manusia, dan surga dapat dicapai salah satunya dengan jalan berbakti kepada orang tua. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.